Suatu ketika, ada sebuah virus yang tercipta karena kesalahan manusia, di mana virus tersebut menyebabkan manusia menjadi sulit berkembang, yaitu kemampuan berbicara dan berpikir menjadi menurun. Namun virus tersebut membuat kera justru menjadi sangat cerdas. Dan ada satu kera yang menjadi pemimpin dari mereka semua. Dia bernama Caesar. Namun saat kaumnya membutuhkannya, Caesar telah meninggal. Para kera pun sangat sedih karena kehilangan sosok yang paling mereka hormati. Kematian Caesar pun diupacarakan dengan membakar tubuhnya. Kemudian setelah beberapa generasi mendatang, terlihat 3 ekor kera memanjat sebuah gedung yang telah ditumbuhi rumput, lumut, dan juga pepohonan. Ketiga kera tersebut bernama Noah, Sona, dan Anaya. Mereka berniat mengambil sebuah telur elang yang berada di sangkar induknya. Saat sang induk elang telah pergi, mereka pun datang dan mengambil telur elang tersebut. Namun karena telur tersebut hanya ada 3, sedangkan aturan di dalam klan mereka mengajarkan untuk menyisakan 1 telur agar elang tidak punah. Maka Noah pun naik ke atas gedung yang lebih tinggi lagi, di gedung lainnya untuk mencari telur elang. Dengan menggunakan besi bekas, Noah pun bergelantungan naik ke atas gedung. Namun saat Noah hendak mengambil telur tersebut, sang induk datang dan menyerang Noah. Akibatnya Noah pun terjatuh. Sona dan Anaya yang melihat temannya Noah terjatuh pun mencoba menolong Noah. Namun mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Untung saja Noah masih bisa selamat setelah bergantung di ujung besi bekas dari gunung tersebut. Dan Noah juga berhasil mendapatkan 1 telur elang untuknya. Saat mereka hendak pulang, tiba-tiba dari balik rerumputan ada seseorang yang memperhatikan mereka. Saat seseorang itu telah pergi, mereka pun mencoba mengikutinya. Mereka pun tiba di depan terowongan yang gelap. Noah pun menyarankan agar kembali pulang. Namun anaknya ingin masuk ke dalam terowongan tersebut. Tapi saat mulai mendekat, mereka pun merasa ketakutan hingga akhirnya mereka pun kembali pulang. Saat mereka sampai di perkampungan para kera membangun sebuah kelompok dan membangun sebuah komunitas yang saling terorganisir. Mereka bertani, berkebun, beternak, memancing ikan, dan bahkan memelihara seekor elang. Mereka sudah hampir seperti manusia. Lalu Noah menemui ayahnya dan memberikan sebuah kain yang ia dapatkan di depan terowongan tadi. Saat ayahnya yang bernama Koro mencium bau dari kain tersebut, Koro menyadari bahwa kain itu bukan dari seekor kera. Kemudian Koro mengingatkan putranya Noah agar tidak pergi lagi ke tempat tersebut. Saat malam hari, Noah mendengar ada sebuah suara dari dalam gudang ikan. Saat Noah mengeceknya, ternyata ada seorang manusia yang mau mencuri ikan milik para kera. Saat Noah hampir menangkapnya, manusia tersebut lari ke dalam hutan. Dari kejadian tersebut, membuat telur elang milik Noah menjadi pecah. Sementara upacara akan dilaksanakan pagi hari dan Noah harus mendapatkan telur elang. Jika tidak, Noah tidak bisa ikut upacara. Lalu Noah pun memutuskan pergi mencari telur elang lagi. Kali ini, dia hanya sendiri. Saat dalam perjalanan mencari telur, Noah mendengar ada sesuatu di dalam area gedung. Noah pun mendatanginya. Saat Noah masuk, ia melihat ada banyak kera yang memakai topeng. Kera-kera tersebut telah tewas. Saat Noah hendak melihat wajah dari kera tersebut, seekor kera bernama Oda mengagetkan Noah. Oda adalah salah satu kera yang ditugaskan ketua klan Noah untuk mengintai manusia.
Tapi ternyata Oda bertemu dengan klan kera lainnya dan bertarung melawan mereka. Oda pun berhasil membunuh sebagian dari kera-kera tersebut. Namun, dia harus tewas setelah mengalami banyak luka. Tiba-tiba segerombolan kera bertopeng datang, di mana Noah bersembunyi di semak-semak. Lalu, pemimpin pasukan tersebut melihat kuda yang dibawa oleh Noah. Pemimpin kera bertopeng itu lalu menyuruh seluruh pasukannya mengikuti di mana kuda tersebut berasal. Noah yang menjadi panik karena kera bertopeng akan datang ke kampungnya, membuat Noah harus berlari cepat agar bisa sampai sebelum para kera bertopeng tersebut tiba. Namun, Noah sudah terlambat. Kera bertopeng telah sampai di desa Noah. Mereka juga membakar seluruh desa. Saat ia melihat ibunya dan temannya Anaya sedang terikat, Noah pun mencoba melepaskan mereka. Namun kera bertopeng datang dan menyerang Noah. Kemudian Anaya menyerang kera bertopeng tersebut, lalu menyuruh Noah untuk lari dan menyelamatkan diri. Tapi Noah memilih untuk naik ke atas kandang elang. Di atas kandang, Koro ayahnya menyuruh Noah agar melepaskan seluruh elang. Tiba-tiba seekor kera, pemimpin pasukan para kera bertopeng, menyuruh Koro agar berlutut dan menyerahkan diri. Namun Koro justru memberikan perlawanan kepada kera tersebut, yang membuat Koro harus tersengat listrik dari tombak kera tersebut. Noah pun mencoba membantu ayahnya dengan menyerang kera itu, hingga membuat mereka berdua melawan kera tersebut bersama-sama. Namun mereka harus kalah, dan Noah harus terjatuh saat tersengat listrik dari tombak kera tersebut. Di pagi hari, saat Noah selamat dari peristiwa penyerangan tadi malam, Noah pun melihat seluruh desanya telah hangus terbakar. Begitupun dengan seluruh kera telah dibawa oleh pasukan kera bertopeng. Noah juga melihat jasad ayahnya yang telah tewas dibunuh. Lalu setelah mengubur ayahnya, Noah pun berniat mencari keluarganya, teman-temannya, dan seluruh penduduk desa yang dibawa oleh kera bertopeng. Saat Noah sampai di sebuah hutan, Noah pun terjatuh di dalam sebuah perangkap. Saat Noah berhasil melepaskan diri, seekor kera yang bernama Raka datang dan menodongkan senjata kepada Noah. Setelah menjelaskan bahwa Noah bukan bagian dari pasukan kera bertopeng, maka Raka membawanya menuju tempat tinggalnya. Di sana, Raka memperlihatkan buku-buku peninggalan masa Kaisar berkuasa. Raka juga memberitahu bahwa Caesar adalah pemimpin terhebat yang pernah ada dalam kaum para kera. Namun sekarang, banyak dari kera sudah melupakan ajaran Caesar. Lalu Raka mengikuti Noah. Raka hendak membantu Noah dalam mencari keluarga dan teman-temannya yang dibawa oleh kera bertopeng. Di malam hari saat mereka berdua sedang beristirahat, tiba-tiba seorang manusia mengintip dari dinding. Kemudian Raka memberikan sejumlah buah kepada wanita itu. Wanita itu pun datang dan memakan buah itu, buah yang diberikan Raka. Raka menamai wanita tersebut Nova. Di pagi hari mereka membawa Nova dalam perjalanan mereka. Di dalam perjalanan, mereka bertemu dengan sekelompok manusia di sebuah sungai. Lalu Raka memilih untuk tinggal bersama dengan para manusia untuk mengajarkan mereka tentang ajaran Caesar. Sedangkan Noah melanjutkan perjalanannya untuk menemukan keluarga dan teman-temannya. Namun saat Noah belum jauh pergi, ia mendengar suara dari para kera bertopeng yang datang dan hendak menangkap semua manusia yang ada di sungai tadi. Para manusia yang melihat pasukan kera bertopeng itu pun berlari untuk menyelamatkan diri. Begitupun dengan Nova yang berlari sekuat tenaga menghindari kejaran para kera bertopeng.
Akhirnya, Noah dan Raka pun berhasil menyelamatkan Nova dari pasukan kera bertopeng. Setelah itu, mereka pun lari masuk ke dalam hutan dan bersembunyi di pinggir danau. Kemudian Noah memberitahu Raka jika Nova bisa berbicara dan memanggil namanya. Nova pun memberitahu mereka berdua bahwa namanya bukan Nova, namanya adalah Mai. Mendengar Mai berbicara, Noah dan Raka seketika terkejut, guys. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka pun sampai di sebuah jembatan. Saat mereka hendak menyeberangi sungai tersebut, para kera bertopeng pun datang dan hendak menangkap mereka bertiga. Mau tidak mau, Noah, Raka, dan Mai harus bertarung melawan para kera bertopeng. Namun mereka harus kalah, di mana Raka jatuh ke dalam sungai dan terbawa arus, sedangkan Mai dan Noah dibawa oleh pasukan kera bertopeng. Mereka berdua dibawa menuju kerajaan para kera bertopeng yang dipimpin oleh seekor kera bernama Proximus yang berada di sebuah kapal yang telah terdampar di pinggir pantai. Setibanya di dalam kapal tersebut, Mai dibawa oleh salah satu kera. Mai dibawa menuju sebuah ruangan, dan di mana ruangan tersebut ada seorang laki-laki yang tinggal di kapal itu. Laki-laki itu bernama Trifatan. Sementara itu Noah akan dijadikan budak pekerja. Lalu tiba-tiba Sona datang karena melihat Noah. Sona terkejut karena mengira Noah telah tewas setelah terjatuh dari atas kandang elang. Noah juga bertemu dengan ibunya yang juga terkejut karena melihat anaknya, Noah, masih hidup. Lalu Noah dan Mai dibawa menuju pemimpin para kera bertopeng, yaitu Proximus. Saat mereka berada di meja makan bersama, Proximus memberitahu Mai dan Noah bagaimana dia mempunyai ambisi untuk menjadi manusia yang hebat dalam segala bidang. Proximus bercita-cita bisa memiliki kemampuan dan kecerdasan akan teknologi seperti manusia yang pernah bangun. Dan untuk itu, Proximus membutuhkan pengetahuan tersebut yang tersimpan di dalam sebuah bunker. Namun bunker tersebut sangat susah untuk mereka tembus. Sudah berbulan-bulan mereka mencobanya, namun tetap saja mereka tidak bisa membukanya. Proximus lalu memberitahu Noah bahwa para kera harus mengambil teknologi dan pengetahuan yang ada di dalam bunker tersebut sebelum para manusia, agar para kera tidak lagi ditindas oleh manusia, agar para kera bisa mempertahankan dirinya dan membuat sebuah kerajaannya sendiri. Di malam hari, Noah mendatangi Mai. Mai pun mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Proximus benar. Dahulu, manusia sangat dominan, sedangkan kera tidak. Bahkan para kera tidak dapat berbicara. Namun karena manusia menciptakan sebuah virus yang akhirnya menghancurkan manusia itu sendiri, tapi membuat para kera menjadi sangat cerdas. Sedangkan di dalam brankas tersebut ada sebuah buku yang ingin diambil oleh Mai, di mana buku tersebut bisa mengembalikan kecerdasan manusia. Mendengar hal itu, Noah pun meminta bantuan Sona dan Anaya untuk membantunya membuka brankas tersebut. Di tepi pantai, mereka mengendap-endap untuk membuat sebuah bom agar mereka bisa menghancurkan penghalang air laut yang ada di tepi pantai. Tiba-tiba Trifatan datang dan memperingatkan Mai bahwa ia tidak bisa mengembalikan masa di mana manusia sangat dominan dan berkuasa, karena sekarang adalah masa dari para kera. Trifatan khawatir jika Proximus mendapati mereka berkhianat, maka mereka akan dihukum, bahkan mungkin dibunuh. Saat Trifatan hendak pergi, Mai pun mau tidak mau harus membunuh Trifatan dengan mencekiknya hingga tewas. Kemudian mereka pun melempar bom tersebut ke dalam air, di mana bom itu akan mereka ledakkan nantinya, yang akan membuat penghalang air laut tersebut hancur dan air laut akan masuk dan membuat bunker itu menjadi tenggelam.
Setelah itu mereka kabur melewati sisi tebing untuk mencari sisi bagian tebing yang bisa mereka lewati. Setelah menemukannya, Noah menggendong Mae dan memanjat ke atas tebing. Kemudian setelah sampai di atas tebing, mereka pun masuk ke dalam bunker tersebut dengan menggunakan api sebagai penerangan mereka. Setelah mengelilingi bunker tersebut, akhirnya mereka pun sampai di ujung dinding bunker yang mengarah langsung ke pantai tempat kerajaan Proximus. Kemudian Mai membuka pintu bunker tersebut. Tiba-tiba, Proximus dan prajuritnya mengetahui mereka akan membuka pintu bunker. Proximus dan pasukannya pun masuk ke dalam bunker setelah pintu bunker itu terbuka. Proximus pun mengancam Noah, jika Noah tidak mau memberitahu apa rencana mereka, maka prajurit Proximus akan membunuh temannya, yaitu Sona. Namun Noah tidak mau memberitahu Proximus. Mendengar hal itu, akhirnya Proximus menyuruh prajuritnya untuk membunuh Sona. Saat Sona hendak dibunuh, Mai lalu menembak prajurit Proximus itu yang membuatnya tewas seketika. Proximus yang melihat ada sebuah senjata yang sangat canggih membuatnya takjub dengan senjata tersebut. Proximus pun membiarkan Mai pergi bebas asalkan Mai memberitahu lokasi di mana senjata tersebut berada di dalam bunker. Mai pun menolak dan tetap pada rencananya, yaitu meledakkan anjungan yang menahan air laut agar air laut tersebut masuk dan menenggelamkan bunker, dan seluruh aset teknologi persenjataan yang ada di bunker tersebut tidak bisa dikuasai oleh Proximus. Kemudian Mai pun berlari keluar dan menekan tombol untuk meledakkan bom yang telah mereka pasang. Setelah bom tersebut meledak dan anjungan telah hancur, maka air laut pun masuk dan membanjiri tempat tersebut. Melihat hal tersebut, Noah menyuruh seluruh kera untuk berlari dan memanjat. Para kera pun berlari menyelamatkan diri mereka dari air laut. Saat Noah menyuruh seluruh kera untuk memanjat dan menyelamatkan diri, tiba-tiba prajurit Proximus datang dan mencoba membunuh Noah. Noah pun mencoba menghindar dari prajurit Proximus tersebut. Namun prajurit Proximus itu terus saja mengejar Noah. Hingga akhirnya Noah berhasil selamat setelah naik dari celah pipa. Sedangkan prajurit Proximus itu harus tenggelam karena badannya yang besar sehingga ia tidak bisa melewati celah pipa tersebut. Lalu Noah pun kembali memanjat dan akhirnya bisa keluar dari bunker tersebut bersama dengan para kera lainnya. Namun Proximus juga selamat. Proximus yang selamat mencoba membunuh Noah karena Noah telah menghancurkan kerajaannya yang telah ia bangun susah payah. Proximus menendang, melempar, dan memukuli Noah hingga membuatnya terluka. Namun Noah tetap bertahan. Kemudian Noah bernyanyi untuk memanggil elangnya datang. Dan semua kera pun ikut bernyanyi mengikuti Noah. Tiba-tiba para elang pun datang dan menyerang Proximus. Mereka mencakar dan mematuk Proximus yang membuat Proximus terluka.
Para elang pun akhirnya membuat Proximus jatuh dari atas tebing. Dan akhirnya Raja Proximus tewas terjatuh dari atas tebing. Noah yang melihat Proximus telah tewas menyuruh semua kera untuk kembali ke desa mereka. Noah pun kembali ke rumah mereka. Noah dan kera lainnya membangun kembali desa mereka. Film diakhiri saat Mai memberikan sebuah hard disk kepada seorang wanita yang keluar dari bunker. Dan film pun berakhir. Oke Sobat Molly, itu dia alur cerita film Kingdom of Planet of Apes. Jika suka silakan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.